Welcome to Press Start, How to Become a Game Developer. Aku Adam Adesmita, CEO Arsenesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda. Di podcast ini kita akan mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa menjadi game developers. Kita akan mengundang pelaku yang sudah malang melintang di industri game ini untuk bercerita bagaimana sih pengalaman mereka di awal memulai karirnya hingga di titik yang seperti sekarang ini. Nah, harapannya dari cerita ini bisa menginspirasi nih teman-teman untuk bisa belajar dan memulai untuk menjadi pembuat game. Dan Prestart ini akan hadir setiap hari Kamis, jadi jangan sampai kelewatan ya episode barunya di setiap minggunya. Podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang pengalamannya cukup banyak nih ya. Namanya Ardita, dipanggilnya Dita ya. Pernah kerja, ini pengalaman kerja cukup menarik nih karena awal mulai karir bukan dari game justru awalnya gitu ya, bahkan mulai dari industri otomotif gitu ya, kemudian abis itu pindah ke Jerman, baru mulai mengerjakan project-project game dari perusahaan game Korea, ngerjain MMORPG, kemudian ke Travian juga, hingga sekarang kembali lagi ke Indonesia menjadi Head of Service di Agate. Jadi kita panggil aja, halo Ardita. Halo Adam. Aku panggilnya Ardita atau Dita nih? Dita aja, Dita. Dita ya, oke. Dita sekarang posisi lagi di mana? Work from home atau from office? WFH udah 1 tahun lebih ya. Kebetulan di Jakarta. Domisilinya Oh, di Jakarta. Jakarta. I see. Tapi kantornya kan di Bandung ya? Kantornya di Bandung. Agate mah. Oke. Dita, sebelum mulai mungkin di sini teman-teman ada yang baru kenal sama Dita. Boleh dong Dita kenalin diri dulu. Sekarang lagi kerja di mana dan responsibility-nya apa di perusahaan itu? Oke, thank you Adam. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Ardita Silvada, biasanya dipanggil Dita. Saat ini saya bekerja di Agate, kantornya di Bandung, dan posisinya sebagai Head of Service Operations yang responsibility-nya kurang lebih kita menghandle service dan operational di produk-produk consumer games kayak freemium games ataupun premium games dan juga beberapa produk B2B gitu kurang lebih. Ya. Ini aku yakin banget nih teman-teman yang lagi dengerin mungkin banyak yang asing, service apa itu gitu ya. Iya, betul. Nanti kita akan ngebahas itu, jangan khawatir teman-teman, jangan pusing dulu, itu karena kita akan bahas. Tapi Dita, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang pengalamannya Dita, nih seperti biasa nih di Prestart tamu-tamu kita akan kita berikan rapid question. Jadi ini ada, yes, jadi akan ada trivial question yang ini nggak ada benar salahnya dan tidak ada leaderboardnya juga, jadi tidak usah ambisius harus benar karena nggak ada skornya. Nggak ada benar, nggak ada salah karena wanita selalu benar, pria selalu salah. Betul. Bercanda. Oke. Dita udah siap? Ya, kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Ini nggak usah buru-buru juga sih sebenarnya, santai aja. Ini trivial question aja. Oke, Dita, sekarang kamu lagi main apa? Main game apa? Terakhir main Just Dance. Main Just Dance. Di apa mainnya, di PS, di Switch? Di Switch. Oke. Ini ya supaya kalau pandemi di rumah tetap sehat. Bener. Olahraga gitu ya. Bener. Capek lihat monitor terus kan. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Dita, masih inget nggak game apa yang pertama kali dulu kamu mainin? Pertama kali banget. Pertama kali banget. Konsolnya apa? Atau toolsnya di mana gitu? Spesifik? Bebas. Bebas. Di PC atau mungkin Nintendo atau Sega yang pertama kali kamu ingat pertama kali termasuk nggak ya? Gimbot termasuk yang Tetris di goblok-goblok itu kan. Tetris terus apa Sega deh kayaknya dulu, Bomberman gitu ya kalau nggak salah. Oh, Bomberman. Wah, itu seru tuh main Bomberman zaman dulu. Ketahuan dong umurnya ya. Iya ya, ini pertanyaan jebakan sebenarnya, langsung ketahuan usia nih. Tetris sih saya ingat pertama kali banget. Iya, itu kalau game Tetris zaman dulu itu ada di masa kini itu pasti udah dimarahin sama KPAI itu ya. Kenapa ya? Kok? Karena ngata-ngatain orang main gitu kan. Ini game kok ngogoblok-goblokin orang yang salah gitu kan. Kata-kata kasar gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nadita kan lama di Jerman ya kalau nggak salah. Berapa tahun sih di Jerman? Berapa tahun ya? Dari 2013 sampai 2018, 5 tahunan. 5 tahunan ya. Oke. Culture apa yang menurut kamu paling menarik atau kemarin pas kesana bikin culture shock gitu ya, sesuatu yang kamu suka dari Jerman?
Menarik apa ya? Sebenarnya kalau dibedakan sama Indonesia banyak yang beda ya. Karena Yep. mereka orang-orangnya disiplin banget, tapi juga sangat-sangat straightforward gitu, nggak pakai basa-basi. Jadi kesannya galak, jahat gitu kalau ngomong. Kalau Hmm. sementara di Indonesia kan kita banyak apa ya, basa-basi dulu, terus ngomong Ya. tuh baik-baik, sopan gitu ya. Di Hmm. sana nggak ada yang kayak gitu-gitu. Terus yang kalau yang saya suka banget sih, mereka sangat on time ya, jadi sangat-sangat komit sama Hmm. waktu. Misalnya kita janjian jam 5, kita datang jam 5 kurang 1 menit aja, mereka suruh tunggu dulu ya 1 menit, baru nunggu jam Oh, 5 teng baru kita boleh masuk gitu. Jadi ya banyak yang ya, menarik ya. sih di sana, tapi ya Indonesia juga nggak kalah asik sebenarnya. Ada makanan yang paling kamu kangenin nggak dari Jerman? Nggak ada, makanannya biasa aja. Biasa aja, Di nggak ada Indonesia unik. semua ada, percayalah. Oke, itu tadi ya sedikit pengalaman di Jerman. Pertanyaan berikutnya, Dit, kalau misalkan pandemi ini berakhir nih ya, aktivitas apa yang pertama kali pengen kamu lakukan? Traveling, Traveling. traveling, Udah ada kangen wishlist banget nggak? traveling. Aduh, aku pengen ke negara ini nih begitu pandemi berakhir. Banyak banget sih wishlist ya, karena emang hobinya kebetulan traveling. Terus ini mandek setahun lebih, paling pengen banget sih ke Jepang sih kayaknya, belum pernah soalnya Jepang. Sama sama. Iya. Ini aku juga sama keluarga dan bikin itinerary ini kita harus ke Jepang nih begitu nih beres nih. Amin, semoga bisa Iya, berangkat dengan segera. iya Kita nih. masih di band ya dari Jepang ya, belum boleh ke Iya sana. nih, iya. Udah sengaja bikin e-paspor biar visanya gini kan Betul. gratis bisa berkali-kali. Oke, pertanyaan terakhir buat Dita. Ya, Dita punya game lokal yang Dita paling suka nggak? game lokal yang paling aku suka. Yang buatan Hmm, Indonesia. aku suka Coffee Talk sih. Oh, Iya, suka literally baca genre-genre Coffee yang Talk. itu ya, Visual visual novel. novel ya, hiburan Wah, ringan. nice itu Kak Fit. Oke, jadi teman-teman dengan pertanyaan-pertanyaan trivial ini bisa kebayang ya Dita orangnya seperti apa dan mungkin umurnya juga berapa, Waduh, angkatan berapa langsung ketahuan tadi. Nyebut kata Sega itu udah langsung tahun berapa itu. Oke, oke. padahal pas main Sega Dit, juga masih bocah banget kok. iya gitu. Kita mah masih kelihatan muda, masih mahasiswa juga ke mukanya. Oke, Ya, Dit, kita kan mulai ngobrol-ngobrol nih. Jadi mungkin pertanyaan pertama yang bisa diceritakan ke teman-teman. Dita itu pertama kali nih ya berinteraksi dengan game dan akhirnya kepikiran, aku pengen jadi game developers. Itu kira-kira kapan sih? kalau berinteraksi dengan game sih mungkin dari kecil banget ya. Tapi kalau Hmm. benar-benar kepikiran kayaknya pengen terjun di industri game itu waktu itu SMP. Waktu Hmm. zaman-zamannya main RO, Ragnarok. Oke. Masih zaman ngegosok apa voucher mainnya. Terus Voucher. pakai internet yang 0809 itu. Eh, di situ waktu itu lagi main terus ngeliat GM, Game Master. Seliweran, Hmm. dia kan pakaiannya beda sendiri, dia bercahaya di Hmm. antara kerumunan, terus di situ Ya. dia ngadain event, bantuin orang, ngobrol, berinteraksi. Di situ benar-benar kayak, ih kok jobnya asik ya, kayaknya seru jadi Ok- GM gitu. Itu sih pertama kali banget. Tapi eh, kayak masih yakin gak yakin, karena kayak gimana caranya gue bisa jadi kayak gitu. Karena jujur Hmm. aja selama ini sekolah kuliah itu nggak suka programming, nggak bisa gambar, nggak bisa apa-apalah pokoknya. Yang intinya bisa masuk ke dalam game developer tuh nggak kebayang. Kalau harus belajar IT segala macam, wah nggak bisa sama sekali. Jadi nggak pede ya ketika itu, jujur aja. Terus Hmm. pas zaman kuliah ada program wajib internship kan tuh. Di situ kita mulai kayak kepikiran, wah kerja mau jadi apa nih. Waktu itu masih ada interest kayak pengen masuk game industry, tapi sekali Hmm. lagi nggak pede karena merasa nggak punya knowledge, nggak punya background education yang cukup untuk terjun ke sana. Dan waktu itu juga masih belum banyak apa ya, game company ya di Indonesia, masih sedikit sekali. Jadi orang tua juga banyak yang masih skeptis terkait game industry. Emang game industry bisa ngasilin uang, dulu Ya, stereotipnya seperti ya. itu ya. Terus awet kerjanya nanti main melulu, jadi ada rasa insecurity lah dulu sebagai remaja yang masih emotional unstable, masih mendengarkan kata-kata orang banget. Jadi akhirnya pas internship ya udahlah, kita terus kerja di perusahaan otomotif dulu, karena kebetulan juga keluarga dan circle aku waktu itu
banyak yang berkecimpung di dunia sana. Jadi lebih merasa aman karena Hmm. kalau kenapa-napa banyak bisa ditanya gitu. Ya. Tapi terus ada yang menariknya juga ketika kerja ada momen di mana ada event kantor gitu. Hmm. Terus saya salah satu yang paling muda lah di sana. Di sana orang-orangnya udah lumayan usia gitu berkeluarga. Jadi pas break istirahat gitu mereka ngobrol ngerumpi. Nah waktu itu saya malah main PSP. Ingat banget waktu itu lagi main Need for Speed. Jadi orang-orang Oke. ngobrol, saya main PSP ya. Biasalah nenteng-nenteng PSP sambil muter cari makanan gitu. Tiba-tiba Ya. saya disamperin, bukan samperin sih, diajak ngobrol gitu lah salah sama CEO di kantor saya yang sebelumnya yang kebetulan dia keturunan Chinese tapi kewarganegaraan Jerman. Eh, karena itu perusahaan dealer salah satu mobil sports car dari Jerman. Jadi Hmm. dia memang langsung di import dari Jerman gitu. Terus bilang, wah main game apa tuh? Oh main game pakai bahasa Inggris ya, main Need for Speed. Oh anak saya juga suka tuh main game kayak gitu. Sekarang dia kerja jadi game tester di Nintendo Jerman. Wow, saya dari situ Wow. langsung kayak, terus jadi ada pembicaraan sedikit dia ngasih tahu bahwa oh, di Jerman tuh ada ini loh banyak kampus-kampus yang udah spesifik jurusan game katanya. Terus tapi dia nggak bisa menjelaskan secara detail lah. Intinya dia ngasih tahu bahwa di Jerman tuh sekarang udah jadi part of education. Jadi kalau mau belajar mungkin bisa ke sana. Dan kebetulan waktu itu memang lagi tertarik untuk apply S2 tapi nggak kepikiran untuk Hmm. ke Jerman karena nggak kuat belajar bahasanya jujur aja gitu. Pengennya negara-negara yang bahasa Inggris aja lah biar cepet. Tapi akhirnya karena ngedenger kayak gitu langsung terus jadi dapat inspirasi kali ya, akhirnya memberanikan diri apply. Dan kebetulan juga ada adik yang udah duluan sekolah di sana jadi kayak ya udahlah nggak sendirian gitu, apply nekat berangkat. Cuman modal visa 3 bulan dan belum keterima Hmm. di mana-mana, jadi apply beberapa kampus yang memang salah satunya ada jurusan apa ya waktu itu, Media and Communications, tapi mereka punya departemen Digital Games and Virtual Worlds. Jadi memang Uh. udah spesifik gitu lah ya. Terus ya udah berangkat ke sana dalam 2 bulan, yang satu ketolak, yang satu Hmm. keterima, tapi saya masih berharap sama yang pilihan saya yang terakhir ini karena yang sisanya tuh Hmm. nggak ada game-gamenya lah. Hmm. Tapi itu akhirnya nekat nungguin, alhamdulillah terima, ya udah Oh. daftar sekolah lanjut. Nggak jadi Di kota pulang. apa itu waktu di Jerman kuliahnya? Ya itu kota kecil sih sebenarnya, bukan kota besar, namanya Ilmenau. Hmm. Daerah mana tuh? Utara, selatan, barat? Daerah tengah sih dia sebenarnya. Dia termasuk Jerman Timur, tapi kalau lihat di petanya dia posisinya di tengah. Oke. Memang bukan kota besar dan memang saya kebetulan juga nggak gitu suka di kota besar sih. Oh, oke. Belajar apa di situ? Aku penasaran deh. Itu kan Oke, ada jurusan tentang gamenya. Itu kan di Indonesia nggak ada ya nggak ada kampus ya. yang ngajarin game. Justru itu yang bikin saya tertarik karena saya kan kuliah S1-nya juga komunikasi ya. Jadi nggak Hmm. kebayang kalau S2 yang nggak ada IT, nggak ada programmingnya tuh apa. Ternyata tuh ada. Jadi memang dia nggak banyak apa ya, nggak banyak berhubungan sama pemrograman ataupun seperti itu. Tapi kita belajar aplikasi untuk baca data. Terus mereka karena departemennya departemen research, mereka banyak banget research. Jadi salah satu mata kuliah yang saya ingat waktu itu misalnya digital product placement. Jadi Hmm. kita main game, terus kita ada kayak eye tracking tools gitu untuk melihat titik-titik mana di dalam game tersebut yang kita bisa naruh produk buat advertisement. Wow. Jadi bener-bener mereka tuh Deteksi sekali. meresearch sedetail itu untuk bisa tahu kalau di dalam game mata kita tuh bisa fokus kemana tanpa mengurangi fokus ke dalam permainan gamenya sendiri kayak gitu. Wow. Macam-macam lah, ada nyobain Keren sih tuh itu. VR, nyobain tools VR yang harus main beberapa beberapa VR kayak Oculus, HTC dan lain-lain sampai mereknya saya nggak tahu segala. Itu kita benar Hah? main satu alat 45 menit terus main sekian jam untuk mereka meneliti desain yang seperti apa yang nggak bikin cepat fatigue gitu-gitu. Uh. Jadi dari social science-nya lah. Kok seru ya? Iya, Dengernya seru deh ada mata kuliah seperti itu gitu ya. Keren iya banget. tuh. Ya saya juga jadi apa ya? Jadi terbantu dalam artian mungkin ketika kerja mungkin tuh jadi nggak terlalu terpakai juga sih sejujurnya, Ya. tapi pengalamannya sih yang nggak bisa inilah nggak bisa dibayar. Oke. Terus dari situ langsung kerja gitu ya di Jerman atau gimana? Oh, nggak juga. Jadi program kuliahnya tuh harusnya 1,5 tahun bisa selesai.
Hmm? 3 semester. Waktu itu kebetulan 1 tahun pertama modul udah selesai semua, harusnya kan kita tesis ya. Tapi saya mandek, nggak ada ide waktu itu, nggak tahu mau nulis tesis tentang apa, lagi nggak kepikiran. Terus tiba-tiba eh, salah satu game yang waktu SMA mungkin kuliah saya mainkan, game Korea, namanya Run Online. Nggak tahu Adam pernah Run dengar apa nggak? online. Run, ya. Belum denger. Dulu ya itu game MMORPG yang tawuran kampus-kampus gitulah pokoknya 3D. Oh, Itu buka lowongan remote game master karena mereka lagi mau remote. remote. Jadi dari Korea mereka sebenarnya punya publisher di Indonesia beberapa kali tapi tutup gitu. Akhirnya mereka kayaknya decide untuk Ah, nge-publish sendiri gamenya, terus buka global server. Nah, yaudah mereka membuka lowongan untuk remote game master dari belahan dunia manapun. Jadi dari 2000 berapa ya itu 2015 bahkan mereka udah punya sistem buat WFH gitu kurang lebih. Iya, Tapi terus itu ya kan udah statusnya kamu belum lulus kan itu? saya belum lulus. Terus Oke. waktu itu tuh opportunity gitu kan. Terus jadi GM, jadi dan itu kan mimpi kecil waktu mau Ya. dilihat RO gitu kan. Wah, eh, terus kebetulan saya juga cukup paham sama gamenya, jadi pede, udahlah hmm. bodoh ah gitu. Udah gitu lagi jauh dari rumah, jadi orang tua juga nggak tahu kan kita ngapain ya. Kalau kita kerja nggak kuliah gitu. Ya Sekarang udah dia denger loh. Hati-hati loh. dia denger. Papa, Oh mama. sekarang orang tua udah nggak bisa bicara apa-apa karena ya udahlah memang udah melakukan pembuktian juga kan itu. Kalau ternyata Iya, game iya. industry tuh nggak ada masalah yang gimana-gimana. Justru sekarang kita salah satu yang survive dibandingkan yang lain. Gitu. Betul, betul, betul. Jadi ya udah Gimana rasanya kerja. jadi GM di Waktu itu game itu? excited banget ya, tapi capek karena kita harus ngikutin time zone-nya time zone-nya Korea, sementara kita kerja di Mhm. Jerman. Jadi beda waktunya Ah, 7-8 jam waktu itu. Jadi eh, kuliah paginya atau ada kelas kadang-kadang gitu, terus malam ya udah kita sampai subuh kerja gitu. apa Jadi sih yang kamu atau lakukan meeting. ketika menjadi GM itu? GM tuh kurang lebih kayak kerjanya community manager kali ya. Kita ngadain event, kita nerima bug report, bantuin mereka troubleshoot juga, terus kita meriksa kalau katanya MMORPG ya, jadi kita strolling around the game buat nyari ada bug, ada monster nyangkut. Kita jadi semacam QA juga gitu. Oh, Ngadain event-event yang di game, di sosial media juga. Kurang lebih seperti community manager sih. tapi pakai baju yang menyala-nyala Oh itu. iya dong, nyala-nyala. Beda sendiri aja pokoknya jadi ada kebanggaan tersendiri gitu. Ya udah Oh, terus eh, kerja juga bersama orang-orang yang dari apa eh, internasional lah. Jadi bahasanya bahasa Inggris. Timnya hmm. memang tim tim bahasa Inggris gitu. Oh, berarti playernya pun pakai bahasa Inggris ya, bukan Korea ya? Jadi mereka kebetulan waktu itu punya 2 server, satu server Korea khusus sendiri, satu server global yang memang dari Australia, North America, dan semua negara yang berbahasa Inggris. Gitu. Jadi Oh. ada 2 tim. Yang kebetulan waktu itu sempat ke Korea juga sebentar, tapi langsung balik lagi ke Jerman karena takut visanya mati. Terus belum lulus. Jadi Oh, jadi sempat pengalaman. tinggal di Korea dulu buat selama waktu jadi GM itu? Oh enggak tinggal di sana. Kita main aja, mau lihat. Oh, oke, oke. Ke kantornya Karena gitu ya? ya karena kerjanya cukup lama ya udah 1 tahun lebih kalau nggak salah gitu. Terus ya udah diundang ke sana, ketemu langsung kan jadi sama orang-orang jalan-jalan bareng gitu. Sama yang orang Korea yang tinggal di sananya langsung lah kira-kira. Tuh. I Terus ya udah see. selesai akhirnya apa ya dapat panggilan dari kampus karena waktu itu udah masuk tahun ketiga belum lulus juga, terus harus diselesaikan. Ya udah deh berhenti dulu kerja karena nggak fokus. Ya udah berhenti, akhirnya thesis lulus, defense lulus, udah kita lanjut di Travian, cuman sebentar baru abis itu balik ke Indonesia. Travian itu di Munich ya? Atau di Berlin? Di Indonesia sekarang dia pindah ke Berlin. Oh, oke. Tuh. Dulu sempat main ke sana sih 2016. Oh iya, Ketemu nggak ya? Kita enggak ya berarti ya? oke tahu ya. Iya, Itu waktu itu juga sempat main soalnya ke waktu itu juga dapat remote work juga karena bisa ah. apa ya part time gitu Mhm. awal-awalnya. Nah, jadi memang kayaknya di sana dari dulu memang remote work itu udah sesuatu hal yang biasa. Jadi ketika sekarang Oke. WFA itu udah nggak ada kesulitan juga sih.
Ya, ya, ya. Di Travian kemarin waktu kerja di sana ngerjain game apa atau jadi apa? Eh Kerjanya kurang lebih sama kayak GM juga, tapi lebih ke representatifnya customer support. Jadi bantu troubleshoot lebih banyak. Terus kalau projectnya kayaknya saya nggak bisa reveal karena terikat NDA. Jadi Oke. ada project dia mau publish game yang dikerjakan developernya Amerika, tapi mau dipublish sama Ravian untuk di Eropa. Tapi waktu itu kebetulan gamenya tuh nggak jadi rilis. Ya, Terus ya, ya ya. udah deh jadi alpha test terus lama Travian gitu. tuh gamenya banyaknya ini kan game-game web kan? Ya dulunya awal-awal terkenalnya game-game web sih. Oh jadi pas kamu masuk udah bukan game web yang dipegang ya? Udah bukan MMORPG juga waktu itu. Oke, oke, oke. Iya, menarik itu. Terus selama di Travian berapa lama tuh? 1 Oh tahun ya? nggak nyampe setahun, cuman sebentar karena satu dan lain hal harus kembali ke Indonesia, jadi ada yang lebih prioritas, jadi memutuskan ya udah balik dulu ke Indonesia. Oke, di Indonesia langsung kerja di Agate abis itu. Ya langsung kerja di Agate. Waktu itu juga masuknya nggak langsung ke operations tapi jadi apa ya dulu ya, international business development dulu. Terus Oh, ngapain company itu international base itu? itu sih harusnya kayak bizdev biasa ya, tapi Hmm, waktu itu company directionnya berubah, akhirnya mungkin lebih butuh bidang operational karena kita mau menjalankan game as a service, jadi butuh bikin timnya dan waktu itu timnya belum ada. Ya udah kita mulai dari scratch deh. Tuh. Jadi saya dipindahkan. oke. Tapi sempat ini nggak, sempat melakukan something nggak waktu menjadi international relation itu? Itu nggak lama, cuma 3 bulan mungkin. Oh, baru 3 bulan. Baru tiga I bulan terus see. berubah direction, ya udah kita ngikut aja. Oke, oke, oke. Nah, ini kita menjawab pertanyaan tadi di awal nih, teman-teman banyak yang bingung nih ketika ngomong service itu kan. Terus tadi juga barusan game as a service. Ini apa yang di service sebenarnya kalau di industri game kalau kita ngomong game as a service itu? Oke, kalau game as a service itu bahasa mudahnya apa ya? Operational game. Jadi game yang memang didesain untuk bisa berjalan terus-menerus, konsisten dan menghasilkan revenue. Jadi eh, mungkin sekarang nggak tahu ya, game-game PC juga udah banyak yang arah ke sana. Jadi kalau misalnya familiar ada patch, ada update build, itu bisa jadi memang arahnya game as a service. Tapi apa yang dikerjakan sih di sana itu lebih kepada eh, kebetulan saya menghandle tim yang isinya community manager, customer support, customer service. Terus kalau tergantung kebutuhan company-nya sih, ada yang Hmm? nyebutnya social media manager, ada yang nyebutnya game admin atau game master. Jadi nama-namanya bisa beda-beda, tapi kurang lebih pekerjaannya sama. Jadi kita ngehandle customer report, terus bantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Terus apa ya? eh Kayak kita juga bantu ngedevelop tools, bukan kita yang develop tapi kita membantu kasih masukan untuk tools-tools apa sih yang sekiranya developer perlu bikin untuk kemudahan dan independensi tim ini. Misalnya kan developer nantinya akan fokus ke nge apa ya, nge-build ataupun meneruskan produk gamenya, bikin fitur-fitur baru. Jadi si tim service operations atau kita mungkin sebutnya live ops ya, lebih familiar mungkin live ops, itu bisa lebih mengerjakan semuanya sendiri. Dengan adanya tools ini juga si developer bisa lebih fokus ke nerusin bikin fitur dan lainnya gitu, supaya kita jalan bareng, yang satu pikirin gimana caranya ngasilin revenue, yang satu mikirin gimana caranya kita punya barang baru atau fitur baru gitu. Terus juga um, salah satu tugasnya di service operation adalah karena kita kerjanya di bagian service itu kan frontliner. Kalau misalnya ada customer service itu anggapan orang sering yang dibilang kayak tempatnya kita marah-marah lah ibaratnya. Itu sebenarnya stereotip yang saya juga pengen apa ya, pengen rubah gitu di mindset orang Indonesia, bahwa kayak persepsi di bidang servis tuh suka dipandang sebelah mata ya. Kayak dibilang butuh, nggak butuh, tapi kalau nggak ada dicari gitu. Dan jadi semacam semacam apa ya, kurang dihargai mungkin seperti itu, kayak masih skeptikal. Jadi sebenarnya nggak seburuk itu. Justru kalau nggak ada orang-orang frontliner ini, kadang-kadang
boleh dibilang apa ya, developer eh, takut atau bukan apa ya, baper gitu kalau nerima kritik dari Iya, iya, orang-orang iya, yang iya, iya. atau netizen yang jarinya lemes banget. Dan Eh, itu nggak di negara manapun semua jarinya lemes lah kalau ngasih kritik, saran dan lain-lain. oh ya? Yang sadis-sadis, yang baik-baik gitu. Jadi salah satu tugas service operation adalah memang memfilter si masukan-masukan ini, feedback-feedback ini supaya bisa didengarkan oleh developer dan uh, jadi jembatan untuk kita cari jalan tengah solusi yang enak gitu. Jadi mereka memang didesain untuk, bukan didesain apa ya, dibentuk untuk jadi orang-orang yang bisa punya perspektif dari development dan perspektif sebagai user juga gitu. Jadi kita penting untuk ngasih Oh. mereka moral support karena ya itu tadi, di service itu justru kita ya bukan yang bikin produk tapi kita yang dimarah-marahin. Dan Eh, jadi orang-orangnya memang orang-orang yang boleh dibilang anti baper-baper club gitu. Yang nggak boleh gampang baper, harus bisa berinteraksi, harus bisa ngejokes, harus bisa menghibur diri sendiri juga gitu. Positive mindset lah. Iya, 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 iya. Itu tadi aku penasaran. Tadi kamu sempat mention ini netizen di Indonesia sama di luar negeri sama aja gitu ya. Oh gitu ya. Aku pikir Indonesia lebih ini ya, lebih brutal, nggak juga ya? Sama sih sebenarnya. Eh Bedanya cuman mungkin kalau misalnya orang di luar, mereka memang selain mereka nge-bash, tapi kadang-kadang ngasih saran juga gitu kayak, "Kenapa nggak ini kayak Hmm. gini?" Mereka punya idealisme juga gitu sebagai gamer yang anggaplah mereka mungkin memang punya experience nyobain banyak game, terus mereka compare gitu kan. Jadi mereka tahu nih mana yang paling enak gitu dan mereka ngasih kita saran seperti itu tapi dengan bahasa yang memang sangat straightforward. eh Kalau Indonesia ya ada lah yang cuman komen marah-marah doang, nggak suka ya, tapi dua-duanya sih menurut saya tetap aja itu adalah feedback yang paling honest ya, yang paling jujur gitu. Dan Hmm. kita nggak bisa menutup mata sama itu juga karena biar bagaimanapun kita bikin produk yang main kan orang lain ya, bukan kita. Jadi kalaupun kita sebagai developer memang punya anggapan bahwa ini tuh game udah keren banget menurut desain itu, menurut ini. Memang kita punya expertise di situ, tapi pada akhirnya itu tadi yang menilai kan orang lain yang memainkan gitu. Jadi perlu balance di antara kedua itulah. Biasanya dalam Dita dan tim kalau misalkan mau menerima nih feedback dari player kan, oh ini harusnya A B C D E F G gitu ya. Nah itu disampaikan kepada tim developersnya gimana? Maksudnya kalian prioritaskan dulu lah ini dari yang paling banyak nih feedbacknya masuk atau dari kalian kayak pertimbangan ini lebih kritikal nih nggak banyak yang feedback tapi jadi kayak menentukan prioritas mana yang akhirnya sama tim developers oke kita kerjain yang ini itu biasanya kayak gimana flow kerjanya. Oke, jadi setiap produk juga beda-beda. Ada reporting dokumennya sendiri. Misalnya kita ada Excel yang isinya khusus memang user feedback. Di situ kadang-kadang eh, feedback apapun kita masukin ke sana. Tapi ada juga feedback-feedback yang kita rasa kayak ini kayaknya kalau dibikin asik. Kita langsung screenshot mentah-mentah kasih lihat nih baca. Hah? Karena eh, kadang-kadang kan programmer ataupun product manager itu juga sibuk ya. Mungkin nggak selalu baca dokumen. Jadi walaupun kita tulis di sana harus ada apa ya, inisiatif juga dari kita untuk langsung direct menyampaikan yang ini kemungkinan sangat bisa diimplementasi dan kita juga bisa kurang lebih mengukur lah gitu untuk lakukannya ini kayaknya makin cepat makin baik, jadi ya itu kita push gitu. Jadi walaupun uh, semuanya sebenarnya kita kita dokumen, tapi ada pasti beberapa yang kita prioritaskan lah untuk kayak dimajuin duluan gitu. Terkait diimplementasi apa enggak, yang penting usaha dulu ngasih tahu. Ya, 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 ya. Terus tadi Dita juga sempat mention kan sebagai service gitu ya, itu membuat event, membuat berbagai macam apa aktivitas itu kan. Itu dalam pertama event dan aktivitasnya dulu kayak apa sih biasanya yang Dita dan tim lakukan dan mungkin nanti nextnya adalah planningnya kayak gimana sih untuk nge-planning? Apakah udah punya planning nih selama setahun ke depan ada tanggal-tanggal cantik nih kita mesti bikin ini gitu. Oke, kalau dari pengalaman yang udah-udah sih ya, eh itu juga beda-beda tergantung produknya. Jadi memang ada Hmm. produk-produk yang bisa di plan eventnya tuh panjang banget, 1 tahun ke depan tuh bisa. Tapi ada juga yang memang misalnya produknya masih under development, jadi masih ongoing developmentnya, mungkin fiturnya belum cukup banyak. Artinya kalaupun mau ngeplan event itu
paling mentok misalnya 3 bulan ke depan. Jadi memang disesuaikan kembali lagi kepada produknya. Tapi yang paling bagus memang live ops plan itu untuk 1 tahun paling enggak. Jadi Hmm. monetization strateginya udah dipikirin dari awal. Terus kita mau punya kayak item bundle-nya nanti mau ditaruh di tanggal berapa-berapa aja itu memang kalau game yang sebelumnya pernah saya handle juga itu karena fiturnya, eventnya udah banyak banget, jadi kita hanya tinggal ngeganti aset. Misalnya ini sekarang Natal, nanti si karakternya dikasihin aksesoris-aksesoris Natal, terus nanti kalau pas apa ya hari-hari besar apalagi misalnya kayak White Day atau Valentine gitu, itu nanti aksesoris diganti lagi. Itu tuh benar-benar bisa kita plan sendiri tanpa bantuan developer misalnya, karena memang kebetulan udah banyak aja sih si kontennya. Tapi itu tadi kalau memang belum bisa belum belum cukup banyak ya kita mau nggak mau ngikutin. Atau bahkan ada yang kejar-kejaran kayak plannya cuma bisa 1 minggu itu juga ada sih. Oh ya? Mm-mm. Oh. Tapi Itu memang di kalau ya silakan. ya, itu di Agatha yang kamu pegang berarti dalam satu divisi itu game apa aja? Yang udah Eh public ya, yang udah yang boleh udah di-share. publish mobile games sih kebanyakan. Code Atma, Memories, terus kalau konsol PC-nya itu Valkyrian Arc, lagi ongoing Valkyrian Arc 2. Eh, kalau yang operating Code Atma sama Memories itu berjalan sih, live ops-nya lagi berjalan gitu. Timnya juga sekarang em, ada istilahnya live ops manager yang memang baru datang nih untuk di apa dedicate untuk tiap produknya untuk bisa ngebantu nge-planning event tersebut, mikirin monetization strateginya, terus yang kayak tadi mikirin gimana caranya produk ini bisa menghasilkan revenue lah secara konsisten gitu. Sambil Oh, berarti developernya di tetap. live ops juga punya tanggung jawab itu ya untuk bisa meningkatkan revenue ya? Bukan Oh hanya justru sekedar itu tanggung memanage jawabnya dari feedbacknya. tuh. Oh gitu. Ya justru itu tanggung jawabnya tim live ops adalah mikir. Sebenarnya live ops mungkin kurang lebih plus minus sama publisher ya, kita posisinya gitu, yang memang Hmm. kalau mindsetnya publisher kan gimana caranya dapetin revenue, kalau developernya mungkin kayak gimana caranya bikin game yang super keren gitu. Jadi ya memang eh, ada bagusnya juga sih sebenarnya ketika developer itu banyak berkomunikasi atau minta feedback dari publisher-publisher yang juga udah sangat berpengalaman di bidangnya, karena mereka bisa banget ngasih insight tentang kayak apa ya, game design yang bisa dipakai untuk nge-retain user. Mereka paham banget user behavior biasanya. Jadi kalau bisa open minded lah kepada saran-saran tersebut, dan siapa tahu bisa kepake dan masukannya bagus untuk keberlangsungan game kita gitu. Iya, iya. Ini karena tadi udah enak nih kalau pakai contoh gitu ya. Misalkan kayak di Code Atma sama Memories gitu ya. Misalnya kamu sebagai jadi live ops gitu ya. Day to day kamu tuh seperti apa sih untuk mengurus ya si misalkan yang mana nih? Lebih lebih seru mana nih Dita? Code Atma atau Memories nih buat jadi contoh Dua-duanya nih? seru. Dua-duanya seru. Dua-duanya seru. Day to day-nya ya. Kalau live ops sendiri ini saya bicara bukan sebagai live ops manager, karena sejujurnya saya nggak di posisi itu, jadi bisa jadi salah. Live ops manager Mhm. di luar sana, correct me if I'm wrong. Iya. Pastinya mereka baca data eh, dari sehari-harinya, biasanya berapa user kita nggak pakai istilah-istilah sulit. Apa ya, berapa revenue yang kita dapat dari setiap user, berapa Hmm. total revenue yang dapat per hari, ada peningkatan apa enggak, terus item-item apa yang hari tersebut misalnya banyak dibeli sama user, terus kenapa mereka mereka menganalisis kenapa mereka tiba-tiba hari ini banyak beli item ini. Oh ternyata misalnya kayak Hmm. ada chapter baru yang baru launch, terus ceritanya menarik misalnya. Jadi mereka bikin strategi dari data-data yang mereka baca untuk kedepannya, misalnya wah karena ini lagi rame ya udah kita bisa bikin produk tambahan untuk bisa mengengage mereka lebih lama, terus mereka bisa spending supaya mereka bisa progress lebih cepat dan apa ya, kayak mensupport mereka di progress mereka itulah gitu. Jadi memang live ops lebih ke mikirin eh, supaya orang-orang yang churn pun atau kayak meninggalkan gamenya pun gimana caranya mereka balik lagi gitu.
dan Oh. supaya mikirin gimana caranya orang-orang yang udah spending bisa spending lebih banyak lagi gitu. Hmm. Itu ini mungkin banyak teman-teman juga belum tahu kali ya. Itu kalian bisa dapat datanya dari mana? Item mana yang dibeli itu apakah kalian kirim email ke setiap gamersnya nanya kalian beli game apa aja gitu kan? Oh, enggak, itu ada database-nya. eh, Bisa apps flyer, bisa kalau mereknya bisa macam-macam ya, Dive. Hmm. Tapi memang user database sangat-sangat bisa di-generate dan dibaca, dan pastinya kayaknya setiap saya kurang ngerti kalau teknis banget ya, tapi Mm-mm. biasanya sih memang game development itu dekat banget sama analytics. Jadi Hmm. memang kita justru iterasi karena kita ngebaca data gitu. Jadi kita juga Hmm. melakukan perubahan nggak semena-mena karena kita pengen ganti aja, tapi kan pasti ada bukti, ada data di mana kayak oh kenapa ini orang berhenti main di level sekian ya. Itu kan kita lihatnya dari data. Jadi ya memang eh, berusaha dekat lah dan berusaha familiar sama data-data dari game kita sendiri gitu supaya bisa improve lebih banyak. I see. Berarti kerjaan kamu itu lebih banyak melihat ini ya, report, data, Betul, analytics, betul, kemudian make something of it, gimana caranya nge-improve yang belum sesuai dengan target, atau betul, tiba-tiba ngeliat nih kok ada sebuah behavior lucu nih yang selama ini nggak kejadian betul. yang bisa kita Ya, manfaatin jadi something besar. betul. Efek dari apa namanya? Biasanya kayak efek dari event, efek dari apa itu seberapa besar sih, Dit? Kayak misalnya kayak oh nih kalau ada kita misalkan nih ya nanti bentar lagi apa ya? Bentar lagi misalkan 17 Agustus 17 gitu ya. Agustus ya. Iya gitu. Misalkan oh kalau kita bikin event di sini apa nih bisa naik 10 kali lipat downloadnya atau apa gitu. Biasanya seberapa penting atau seberapa besar efeknya? eh Efek semuanya itu balik lagi tergantung event apa yang kita bikin sih. Karena Hmm. satu event itu kan bukan cuman dari gamenya doang nih, tapi ada sisi marketingnya juga. Social media campaign, ada marketing campaign, kita bisa press release. Jadi sebenarnya satu event itu nggak hanya ditentukan oleh gamenya sendiri, tapi karena kita punya divisi yang lain, departemen yang lain juga, kita bisa nge-push di sana untuk ibaratnya apa ya, nge-boost si event in game-nya supaya lebih ramai lagi. Jadi uh, event in game satu, tapi hal lain kayak campaign social media, terus ads, terus press release, terus misalnya kalau zaman sekarang ada review-review YouTuber, itu tuh sangat-sangat Ah. bisa apa ya, mendorong supaya event yang kita adakan tuh jauh lebih sukses gitu. Jadi nggak bisa Hmm. cuman kalau sekarang kayaknya nggak bisa cuman bener-bener tergantung sama in game eventnya doang sih. Kita harus apa ya, go extra miles lah mencari alternatif lain karena ibaratnya orang nggak cuman main satu game kadang-kadang kan. Ya. Jadi gimana caranya supaya dia main game lain tapi dia main game kita juga, tetap tertarik juga main game kita, dan uh, apa ya, kita nggak kalah dalam hal uh, gimana bilangnya, kayak ketika game lain juga ngepromoin sesuatu, uh, ya itu kan udah jadi komparasi banget, dan orang ketika orang tuh gampang banget mengkompar sesuatu gitu. Jadi uh, kalau misalnya sekarang kita game developer mau jualan barang, kita nggak bisa cuman kayak bikin terus memasarkan gitu aja tanpa tahu kayak segmen kita di mana, terus apa aja sih Hmm. yang biasanya kita lakukan di digital world ini, karena sekarang ada digital ads, Hmm. ada orang-orang di marketing yang ngerti banget caranya SEO, kayak mengoptimalkan search engine, terus naro iklan di Google di mana segala macam itu, yang kadang-kadang mungkin developer atau programmer nggak nyampe ke sana, nggak kepikiran. Makanya Hmm. Hmm. dibutuhkan adanya departemen atau divisi lain itu untuk ngebantu si game kita bisa lebih apa ya, lebih jauh lah I penjualannya. see. Itu berarti ketika kalian mau coba membuat event atau membuat item baru gitu ya, itu berarti ngumpulnya bareng juga sama teman-teman di marketing atau itu bagian dari job desk kalian juga marketing itu? Jadi kalau di Agate kebetulan si operation sendiri, si marketing sendiri, terus ada tim produknya sendiri. Tapi ketika kita merencanakan live ops itu biasanya orang-orang dari atau PIC dari masing-masing departemen itu ngumpul buat ngobrol. Jadi kita ngasih masukan dari
perspektif masing-masing. Kalau Hmm. misalnya live ops bawa perspektif user, nanti marketing bawa perspektif marketing, terus dari developer juga bawa apa ibaratnya pandangan mereka sendiri lah. Terus ya udah kita nge-decide bareng-bareng. Dan biasanya memang ada rhythm setiap minggu yang untuk ngebahas kita 3 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan mau ngadain apa ya gitu. I see. Dita selama 3 tahunan lah ya di Agatha, 3 tahun lebih ya. Udah 3 tahun kan ya? Kita ya 2018 ya. iya betul 3 tahunan betul. Nah, ada nggak Dit campaign atau event atau kegiatan yang buat kamu paling wah ini campaign tersukses kita nih, nggak nyangka nih bisa sesukses ini di game apapun ya yang pernah kamu kerjain. Apa ya? Waktu itu mungkin yang seru waktu itu juga pas launching sih sebenarnya, pas launching Mhm. game Dilan. Oh Dilan. Iya, jadi eh, waktu itu antusiasme usernya luar biasa banget karena Dilan waktu itu nge-hype banget kan ya sampai Ya. di bioskop cuman ada filmnya Dilan doang. Atau itu heboh banget sih kayak uh, the power of Dilan gitu. Jadi Hmm. ngerasa dan itu bukan cuman campaign dari kita doang sih, tetapi dari banyak departemen yang jadi satu itu tadi ya kita join Hmm. power gitu. Terus produknya juga bagus. Jadi situ ngerasa kayak wah ternyata kita kalau satu game launching terus di Indonesia terus di ibaratnya apa ya di bioskop juga ada filmnya gitu terus rasanya kayak gini gitu terus ada youtuber yang juga nge-review segala macem itu tuh Ah. kayak pertama kali aja sih rasanya karena di sebelum-sebelumnya nggak pernah ngerasain langsung launching game biasanya ngerjain gamenya udah berjalan kan Hmm. Hmm. udah mulai gitu terus tinggal join di tengah-tengah lanjutin tapi ini kan bener-bener kayak dari awal banget terus sampai ingat banget waktu itu sampai CEO-nya Agate ikut jadi CS Hah? karena kita dapat review nonstop nonstop bener-bener kayak 24 jam selalu ada review gitu Hah? dan kebetulan waktu itu memang salah satu goals kita adalah kita pengen bikin memorable experience jadi Hmm. memorable experience ini mungkin user nggak suka sama produk kita tapi at least mereka inget sama interaksinya dengan admin kita gitu Oke. jadi kita sering bikin ngegombal bikin pantun untuk produk tersebut gitu. Terus ya itu tadi saking ramenya dan waktu timnya masih kecil sampai CEO-nya ikut jadi CS ikut standby subuh-subuh gitu tengah malam ngeliatin ratingnya turun gak ya ratingnya turun deg-degan jadi bener-bener ngerasa banget rasanya grand launch gitu seru banget sih. Nice, nice, nice. Itu ini ngomong-ngomong apa ngebalesin feedback nih ya. Aku pernah beberapa kali ngeliat sih ada yang nge-share di sosial media itu kalau kalian ngebales-balesin feedback itu lucu-lucu ini balasannya gitu kan. Itu dalam rangka apa itu balas? Tadi kayak ada pantunnya, ada jokes-jokes yang lainnya. Itu setiap game emang punya personanya sendiri-sendiri atau emang kalau Agate kalau ngebales pasti lucu-lucu aja balasannya gitu. eh itu dibilang sengaja nggak sengaja tapi juga akhirnya kita sengaja jadi Nah, memang pertama persona pasti beda-beda setiap game tapi kesini sininya kita merasa itu juga jadi satu hiburan untuk bahkan si adminnya karena gimana ya setiap hari tuh pasti ada aja selain komentar yang bagus pasti komentar yang jelek juga ada kan jadi hmm, kita mau gimana cara membawa itu jadi positif gitu sih makanya kenapa goalsnya adalah kita pengen create memorable experience karena walaupun kita dihina di jelek-jelekin kayak apapun orang nggak suka sama game kita tapi at least hmm. kalau kita kasih pantun gitu mereka jadi inget gue waktu itu pernah digombalin sama adminnya game ini misalnya gitu ya udah itu aja cukup gitu buat kita itu cukup apa ya eh buat mental juga jadi lebih positif lah daripada setiap hari kita dengerin orang berkeluh kesah ya udah gimana caranya supaya kita bisa melayani mereka dengan lebih baik ya udah daripada kita maaf atau apa itu udah biasa ya jadi kita kasih pantun aja lah gitu Itu berarti itu kalau keresahan. misalkan sekarang ada yang review terus dapat balasan dari adminnya digombalin, nanti lagi digombalin Dita itu ya. Bukan saya bukan bukan saya itu ada timnya ada yang lain bukan saya sih jarang banget justru itu kadang-kadang orang-orang yang uh, out of the box banget bisa kepikiran bikin pantun kadang-kadang saya nggak lucu lah kalau ngejokes tapi makanya salah satu kriteria yang bisa masuk service operation adalah lu bisa ngejokes nggak kalau nggak bisa ngejokes nggak diterima ibaratnya gitu jadi lu harus bisa bercanda
gitu kurang Iya, lebih. aku lupa beberapa kali tempat lihat atau nge-share ini kok balasannya kayak gini, lucu sih. Tapi itu efektif nggak? Pernah nggak ya ada orang yang ngasih rating jelek, terus dipantunin gombal gitu, terus berubah ratingnya? Ada. Jadi Oh, ada banget, banyak banget eh, sebenarnya yang kayak gitu. Itu tadi kayak mungkin mereka bisa nggak suka sama produk kita ya, tapi karena kita melayani mereka dengan baik, ya udah at least mereka punya impression yang baik terhadap karyawan kita lah gitu. Walaupun sama hmm. produknya nggak suka misalnya gitu. Jadi ya bener diganti cuma bilang kayak sebenarnya nggak suka tapi karena adminnya kocak ya udah deh gue ganti reviewnya misalnya gitu. Sesimpel itu, uh, bener-bener itu hanya gara-gara komunikasi. Jadi Luar biasa, komunikasi luar begitu biasa. pentingnya. Kadang-kadang nggak disepelekan. Itu kan review ada banyak banget ya Dit ya. Terus game kalian juga ada banyak banget ya. Adminnya ada berapa yang balas-balasin begitu biar kebalas semuanya? Percaya nggak percaya satu. Ih, gimana ceritanya dia bisa ngebalasin semuanya? Dia kayak bot. Dia nggak sih. Sebenarnya kalau misalnya balas-balas yang lucu-lucu tuh nggak selalu ya, itu occasional. Jadi karena memang ada Hmm, komen yang lucu kita bisa balas lucu juga sih. Saya mah kita juga harus memanfaatkan template ya. template-nya. Nggak bisa langsung semuanya kita personalize seperti itu. Jadi ada satu orang yang memang kerjanya cepet banget. Hmm. Ini salah satu andalan lah gitu. Yang dia product knowledge-nya rata di semua produk. Mungkin sebentar lagi dia akan kewalahan sih, jadi butuh ada bantuan lagi gitu. Yang khusus di Google Play Store dan email-email kita. Tapi so far sejauh ini sekian game satu orang yang handle. Luar biasa sekali Jadi ya. ya lucu sih. Dan selalu dia selalu mengeluh kayak bukan mengeluh sih, ini cerita lucu juga sebenarnya. Komen-komen yang kalau orang zaman dulu suka ada yang bilang kayak acara manapun, konser apapun selalu Hah? ada orang-orang yang bawa bendera slang. Tahu nggak sih yang cerita kayak gitu? Iya, iya, iya. Slang tuh kayak ada di mana-mana Eh, gitu. Mau eh, acaranya bukan konser mereka selalu ada bawa yang bendera slang. iya. Nah, sama di Google Review juga ada satu pattern yang sebenarnya kayak gitu. Di game Apa tuh? manapun, di game Hah? apapun selalu ada review yang nanya ini gamenya online apa offline. Kayak Oh. selalu ada aja yang nanya kayak ini gamenya online atau offline. Jadi kita sampai punya template untuk ngejawab hal itu gitu. Kalian Saking jawab apa kalau ada yang nanya kayak gitu? ya macam-macam, tapi maksudnya untuk menjawab pertanyaan itu kita sampai nyiapin macam-macam dalam artian Eh, kayak ngejelasin yang bener juga ada, yang bercandain juga ada gitu. Saking itu sebenarnya ya mereka selalu nanya ada. online offline dalam konteks kenapa sih? Maksudnya apa karena mereka nggak ada internet kah atau apa? eh Kalau dari cara pikir tuh sejujurnya gue juga kurang paham ya, tapi Eh, eh. kayaknya sih mungkin ngerasa ini udah download nih, pas Hmm. maininnya tuh masih butuh kuota apa enggak, karena orang Indonesia mungkin sangat-sangat apa ya, harus irit kuota gitu, kuota Iya, iya, mahal. iya, iya. Jadi memang diperhitungkan gitu. Kalau misalnya ternyata gamenya di awal kan udah download nih, dalam Hmm. main masih harus pakai internet apa enggak sih gitu. Jadi memang Iya, iya, banyak iya. pertanyaan yang ke arah nanyain gamenya tuh bisa dimainin offline apa enggak gitu. Dan Itu ternyata pas dia nanya, itu kan dia ninggalin review kan di store kan di Google Play. Itu dia ngasih bintang berapa nanya begitu tuh? nah lucunya ada yang bintangnya 5, ada yang bintangnya satu. Jadi kalau misalnya kita ternyata bilang, oh ini gamenya nggak bisa offline, harus pakai koneksi, harus pakai internet gitu. Eh, Terus mereka jadi bintang satu gitu. Kayak, ya gimana dong ya gitu kan. iya. Kalau pakai kuota banyak yang marah juga kadang-kadang sih. Ya nggak bisa kita kendalikan sih yang kayak gitu. Ya udah, mau diapain. Ini hanya untuk gamers di Indonesia atau di negara lain juga punya mindset yang sama nih kayak gini dengan kalian balas dengan pantun lah, dengan nanya online offline lah. Oh, kalau karena itu komentarnya juga ringan, jadi kita bisa berani balas dengan ringan juga ya pakai pantun Hmm. lucu-lucu. Tapi kalau Hmm. di luar sejujurnya kita jauh lebih hati-hati bang, harus lebih hati-hati Oke. sih sama orang luar karena eh, kalau kita nggak paham jokesnya bisa Ya, ya. salah paham gitu. Jadi eh, lebih prefer kalau sama terutama orang-orang dari Western, Mhm. orang-orang Barat mungkin ya. eh Mendingan kalau kalau mau ngejokes nunggu dia ngejokes duluan Oh, sebelum oke. kita bales, dan kita juga itu tadi kalau bisa sih daripada ngejokes terus dia salah tangkap ya mendingan kita jawab seadanya aja, casual gitu, informal nggak apa-apa, tapi lebih fokus ke konteks apa yang dia pengen sampaikan instead of ngomongin hal lain yang berusaha menyenangkan dia padahal nggak nyampe gitu. Itu sih Jadi itu ini biasanya. ya,
lokal sekali ya itu Lokal banget ya. dan kayak emang bahasa Inggris ada pantunnya gitu? Kayak nggak ada pantun di bahasa Inggrisnya. Nggak ada sih yang bener-bener pantun. Mungkin rhyme-nya sama Rhyme bisa, ya. tapi mereka nggak ada pantun kali ya. Kayaknya nggak terlalu populer kayaknya di sana. Ya, menarik Mereka menarik mungkin itu populer kalau meme kali ya, meme gitu lebih populer. meme, Ya, kayak meme atau quotes quotes dari apa yang bener. mereka aware gitu kan. Ya, atau dari film-film yang terkenal-terkenal tuh biasanya bisa diambil-ambilin. Tapi ya kalau pantun enggak sih kayaknya. Iya Malah iya dipikir iya, ini betul sih. ngapain sih nih orang ngomong apa. Mm, iya. Itu kalau antara Indonesia sama orang luar negeri ya, tadi beda penanganannya dalam sisi kalian berkomunikasi dengan mereka. Aku penasaran deh, kalau antara mobile sama konsol, itu ada beda penanganannya juga nggak sih? Mobile sama konsol. Kalau isu yang datang sih udah jelas beda-beda banget ya. Hmm? Tapi kalau penanganan secara personalnya harusnya nggak ada bedanya sih. Yang beda cuman kayak troubleshootnya secara teknis lah. SOP-nya pasti berbeda. Tapi isu yang sehari-hari diterima harusnya nggak jauh beda sih, sama aja. Jadi Bahkan yang ngebedain antara justru produknya, bukan platformnya. oh bukan platformnya ya. Kalau Heeh. yang PC konsol itu kan berarti kalian kalau kalau konsol nggak bisa balas-balasin review ya. PC paling ya. Kalian balas-balasin di Steam kan ya berarti ya. Ya, biasanya di Steam. Kalau Kalau PC yang mobile di Google Play dan itu Google berarti Play Store. nggak beda ya orang balas dan nge-review di Steam dengan di Google Play. Enggak sih, sama aja. Mungkin bedanya kalau di Google Review atau di Steam, apa ya bedanya? Enggak ada sih, enggak ada. Kayaknya Di, enggak ada bedanya, sama aja. iya. Di Steam nggak ada bintang ya kan cuma ini ya Cuman enggak ada apa bintangnya jari ya? aja. Heeh. Ya Enggak ada positif bintangnya. negatif. Biasanya di Ya ya. thread-nya. Atau kalau yang memang orang yang benar-benar niat, mereka bahkan nggak leave review tapi langsung email ke kita sih. Oh, ada ya Heeh. orang yang masih email Banyak, ke developernya gitu. Oh, gitu banyak, banyak. banyak, banyak justru banyak. Dan beberapa PC game kalau saya lihat justru kan nggak di Steam juga. Mereka misalnya punya web sendiri untuk bisa download di sana. Download Mhm. build-nya di webnya mereka sendiri. Terus mereka punya channel untuk submit report atau submit feedback. Itu ya isinya masih banyak orang-orang yang niat gitu. Kadang-kadang bikin recording video atau bikin gambar mereka sendiri buat ngasih tahu ini tuh bagusnya gini, ini tuh bagusnya gini. Jadi Uh. banyak banget sebenarnya orang-orang yang concern sama produk-produk kita yang ngasih masukan banyak gitu. Yang kamu perhatikan jadi apa aja nih, Dit? Ini udah Google Play, review, App Store, Steam, terus Oh iya tuh perintilan. email, apalagi tuh yang Eh Pertama Discord mungkin kalian masuk nggak ke Discord? Discord juga ya. Tapi itu tadi platform-platform yang kita pilih itu kembali lagi ke produk dan segmen kita. Jadi jangan pikir untuk ketika kita bikin satu produk terus kita harus Hmm? siapin semua itu, enggak juga gitu. Hmm. Dari Discord, sosmed, Facebook, sosmed, Facebook, IG, Twitter, ntar ada Reddit, nanti ada Tumblr, YouTube, Hmm. itu kan banyak banget ya. Jadi tapi Iya, iya. kembali lagi ke produk kita, si market kita itu memang orang-orang yang lebih banyak pakai platform apa itu juga harus di riset. Jadi kita juga Hmm. nggak sembarangan buka aja di sini, buka aja di sini. Tapi kalau nantinya nggak rame kan juga sayang ya. Kita effort untuk nge-manage si platform-platform ini ternyata nggak ada orang di dalamnya. Mendingan kita riset dulu. Kalau dengan segmen produk kita, orang-orang di level ini atau di demografis ini itu biasanya main di platform yang mana, ya udah baru kita fokus ke sana. Jadi kalau perintilan banyak banget sih zaman sekarang. Ya, Discord, Steam, terus forum-forum yang web juga masih banyak yang berjalan kan. Jadi disesuaikan aja sih sama kebutuhan produknya. Kalian juga nanggepin komentar-komentar yang di luar platform kalian nggak? Kayak misalnya di YouTubers mana gitu ada yang lagi nge-stream game kalian gitu. Terus kalian nangkringin juga di situ gitu. Kadang-kadang kalau kita tahu, jadi kalau Hmm. misalnya kita dapat info, oh lagi ada yang review siapa gitu, ya udah nanti ada admin yang kucuk-kucuk datang ke sana gitu terus ngomong atau misalnya ada orang yang nanya dia kita yang jawab gitu. Ada beberapa kali. Kalau itu tuh kalau kita tahu ya, tapi kalau enggak ya Hmm. ya udah nggak kelihatan nggak ketahuan ya udah. Jangan maksain juga kalau misalnya apa ya, kita fokus dulu ke service yang ada di internal kita, internal dalam artian di produk kita, baru nanti kalau misalnya memang ada waktu untuk bergerilya ke platform lain lebih bagus sih.
Tapi fokus aja Ya. dulu ke yang dari kitanya sendiri. Gitu. Oke. Dit, ini seru banget ngobrolnya, nggak kerasa kita udah hampir sejam. Oh iya udah Udah sejam mau ya sejam berasa. ini kita ngobrol, udah Oh rame oke banget oke. obrolannya. Dan biasanya nih buat penutup, aku bakal minta mungkin tips atau sharing dari Dita nih buat teman-teman yang kira-kira mau terjun ke industri game. Dari pengalaman pribadi Dita, apa sih yang perlu mereka persiapkan atau tips bagi mereka? Tips ini untuk developer ya berarti ya, developer game Hmm, yang bikin game. Eh kalau untuk developernya yang saya mau tekankan mungkin apa? Admin panel. apa itu? Karena admin panel itu tools yang bisa mengendalikan segalanya tanpa bantuan programmer lah intinya. Jadi yang bukan Oh, programmer pun bisa pakai. Ketika gamenya memang didesain untuk live ops, kenapa ini harus banget dipersiapkan? Yaitu tadi supaya ada independensi di antara tim live ops dan programmernya. Jadi programmer bisa fokus ngedevelop gamenya, fitur dan semacamnya. Tim live ops bisa menjalankan event, bisa nge-set schedule, terus nanti mereka execute sendiri. Dan kadang-kadang si admin panel ini dirasa nggak penting awalnya gitu. Tapi ketika kayak pengen dijual, pengen dipublish, ya publisher butuh tools ini untuk dia bisa mengoperate si gamenya kan. Uh, dan saya juga harus acungin jempol untuk developer-developer Korea. Mungkin teman-teman yang kiblatnya ke arah sana juga bisa belajar hmm. dari mereka, karena mereka kalau bikin admin tools itu benar-benar kompleks dan mereka bukan cuma memperhatikan usability-nya tapi juga UI-nya diperhatikan. Jadi orang-orang yang gak punya background IT sekalipun bisa ngerti banget dan smooth banget si user experience untuk ngejalanin si program-programnya ini tuh diperhatikan banget lah, enak, gambarnya bagus, gitu, layoutnya segala macam. Jadi mungkin jadi beban di depan ya di awal ketika harus nge-develop admin tools, tapi percayalah ke belakangnya ketika nanti punya publisher atau punya tim live ops sendiri itu akan sangat memudahkan. Kalian nggak akan, programmer nggak akan diganggu-ganggu, benerin ini dong, ini ada yang rusak, ini ada yang nyangkut gitu, atau ada payment yang nyangkut, atau ada karakter nyangkut harus di reset. Itu udah nggak, perintilan-perintilan gitu nggak usah diperhatikan lagi ketika kalian udah ready sih admin toolsnya ini gitu. Terus kalau dari segi pelayanan, jadi mindsetnya service adalah kita tuh nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa nyenengin banyak orang sekaligus. Jadi jangan terlalu fokus sama orang-orang yang mengkritik secara berlebihan, nggak suka ngata-ngatain segala macam yang negatif. Itu kita jangan terlalu fokus ke sana, karena kita akan effort banget untuk menyenangkan mereka ketika sebenarnya kita punya lebih banyak orang yang sebenarnya mengapresiasi pekerjaan kita gitu. Jadi kadang-kadang itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Itu orang nggak suka, orang pergi, orang ninggalin game kita, orang ngatain, itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan ketika kita berusaha Hmm. mengendalikan itu, effort kita, pengorbanan kita tuh akan terlalu banyak gitu. Jadi Hmm. fokuslah kepada memang, bukan berarti kita nggak lihat komen-komen jelek, kita belajar juga dari sana untuk Ya. mengimprove, tapi juga balance lah, seimbang, dan jangan terlalu fokus ke negativity-nya gitu. Jadi dengan melihat lebih banyak sisi-sisi positif, kita jadi lebih optimis kan gitu. Jadi memang biar bagaimanapun, dan bukan di game industry doang ya, di setiap aspek kehidupan kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Dan itu Betul, betul. prinsip banget di dalam service. Dan baper, ada rasa, itu hal yang sangat-sangat lumrah gitu. Makanya Ya. belajarnya dengan cara itu tadi, menseimbangkan antara mana sih yang harus kita filter, mana yang benar-benar harus kita masukan, yang harus kita benar-benar coba implementasi, pertimbangkan gitu. Kalau begitu sih. Dan Oke. terlepas dari education background apapun, nyatanya kalau memang ada kemauan untuk terjun di sana, kita akan menemukan jalan. Iya kan? Selama Dita juga backgroundnya bukan IT, bukan gak, art, gak bisa akhirnya bisa terjun ke industri game. nggak bisa gambar, nggak bisa programming. Dulu soal mau bilang mau jadi programmer, nggak tahu, nggak bisa matematika sama sekali, nggak kebayang ternyata bisa juga masuk ke sini gitu. Selalu ada cara lah intinya, yang penting pintar mencari opportunity dan apa ya, berani melakukan pembuktian, belajar banyak gitu. Sampai sekarang juga masih belajar banget, cicetek Oke lah. deh. Thank you Dita, waktunya udah mau sharing-sharing di sini. Seru banget kita ngobrolnya. Thank you banget, ada mudah Em, di invite.
Ya, oke teman-teman. Jadi paling that's it for today. Semoga sesinya kali ini ya ngobrol-ngobrol sama Dita bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Adisa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Thank you Dita. Bye bye. Bye bye, bye bye, thank you.